Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai sistem pencernaan makanan pada hewan. Materi yang akan saya bawakan ini, saya membuat clipping di 5 kelas hewan. Yang pertama ada hewan mamalia, ada Pisces, ada Apes, ada amfibi, dan terakhir itu ada reptil. Jadi kelima sistem pencernaan makanan pada hewan ini saya akan tunjukkan gambarnya dan saya akan menjelaskan bagian-bagian serta fungsi masing-masing dari sistem pencernaan makanan pada kelima kelas hewan ini. Jadi pada umumnya sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang bagian-bagian serta fungsi dari sistem pencernaan makanan ini, saya akan menjelaskan bahwa pada umumnya semua sistem pencernaan makanan pada hewan itu memiliki bagian dan fungsi yang sama. Tapi ada juga perbedaannya, yaitu perbedaannya di tata letak. Jadi di tata letak dari bagian-bagian sistem pencernaan makanan itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan, langsung saja saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan mamalia atau rumenansia. Jadi saya ambil di sini adalah sapi. Kenapa sapi dikatakan sebagai hewan rumenansia? Karena sapi itu dapat mengunyah kembali makanan yang telah masuk ke dalam sistem pencernaannya. Dan kita perlu ketahui juga bersama bahwa pada sapi ini dia memiliki 4 lambung dan memiliki fungsi yang berbeda-beda dari keempat lambung ini. Jadi keempat lambung itu bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama ada rumen, kedua ada retikulum, yang ketiga ada omasum, dan keempat ada abomasum. Jadi ketika pertama itu makanan akan masuk melalui mulut sapi, dia akan mengunyah makanan, kemudian dia akan masuk menuju kerongkongan atau esofagus, di mana fungsi dari esofagus itu sendiri sebagai pengantara antara mulut dan lambung. Kemudian setelah dia masuk ke dalam esofagus ini, dia akan masuk menuju pertama itu rumen. Rumen sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang dicerna oleh sapi dari mulutnya. Kemudian dari mulut, esofagus, dan dia akan menampung makanannya. Sementara di rumen itu, dari rumen dia akan menuju ke omasum, ke retikulum. Ke retikulum dulu, dari rumen menuju ke retikulum. Dari retikulum inilah terjadi pencampuran makanan gumpal yang terjadi dalam bentuk besar, atau makanan dalam retikulum ini masih dalam gumpalan yang besar atau belum halus. Jadi ketika dia mencampur makanan gumpalan-gumpalan besar itu, dia akan masuk menuju ke omasum. Dari omasum inilah akan terjadi pengelumas makanan atau akan terjadi penghancuran makanan secara lebih lembut lagi. Kemudian dari omasum dia akan menuju ke abomasum. Di abomasum inilah akan terjadi beberapa sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanannya itu dia akan di situ akan menghasilkan enzim dalam bentuk enzim dan juga zat-zat kimia akan terbentuk di abomasum ini. Jadi setelah dia masuk dari abomasum itu, dia akan menuju ke usus. Setelah dia masuk ke usus, sari-sari makanan di usus itu akan digunakan sebagai sumber energi bagi sapi. Jadi sisa-sisa dari sari-sari makanan yang tidak dipakai atau yang tidak diproduksi sebagai sumber energi itu akan dibuang menuju anus, di mana anus sendiri itu berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa metabolisme atau sisa-sisa ekskresi. Jadi atau kotoran sapi ya, ampas sapi itu akan keluarkan itu melalui anus. Jadi inilah sistem pencernaan dari sapi. Dia masuk dari mulut, melalui esofagus, terus masuk di lambung, dan lambungnya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada rumen, dari rumen dia ke retikulum, dari retikulum dia ke omasum, dari omasum dia ke abomasum, dan selanjutnya dia ke usus. Disinilah akan terjadi proses pencernaan makanan, sari-sari makanan itu. Kemudian sari-sari makanan yang tidak akan terpakai akan keluar melalui anus, dan anus itu sebagai tempat pengeluaran sisa zat metabolisme. Itulah sistem pencernaan makanan dari hewan mamalia. Kemudian kita lanjut kepada hewan kedua, yaitu hewan Pisces atau ikan. Kita bisa lihat bersama pada hewan ikan atau Pisces ini ada
beberapa bagian. Yang pertama ada mulut, ada esofagus atau kerongkongan, ada lambung atau ventriculus, ada usus, intestinium, dan juga ada yang terakhir dia itu ada anus. Jadi makanan yang dicerna oleh ikan melalui pertama-tama itu melalui mulut. Jadi proses pencernaan makanan mula-mula itu dimulai dari mulut. Perlu juga kita ketahui dan saya harus beritahu bahwa di dalam mulut ikan itu pada rahang atasnya terdapat gigi, sedangkan pada rahang bawah tidak terdapat gigi, hanya yang terdapat adalah lidah. Dan juga di dalam kelenjar ikan ini terdapat di dalam kelenjar mulut ikan itu ada terdapat di dalam mulut ikan itu ada terdapat kelenjar lidah. Jadi itu akan membantu semua proses pencernaan yang masuk di dalam mulut. Dari mulut dia akan menuju ke esofagus. Jadi sama dari mamalia juga, mamalia dari mulut dia akan menuju ke esofagus. Jadi ikan juga seperti itu. Dia dari mulut dia akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan ini kan sama halnya berfungsi sebagai pengantara antara mulut dan juga lambung. Jadi dia pengantara atau penghubung menuju dari mulut ke lambung. Jadi kalau pada manusia itu mulut, sini kerongkongan, dan di sini akan tetap masuk ke lambung. Di dalam lambung ini akan terjadi penyimpanan makanan, di mana di lambung ikan itu cukup besar untuk menampung beberapa makanan yang masuk dari mulut, kerongkongan, dan juga akan masuk ke lambung. Kemudian akan dicerna menuju ke usus. Jadi dari lambung dia akan menuju ke usus, dan disinilah terjadi sama proses pencernaan makanan. Disinilah sari-sari makanan itu diproses sebagai sumber energi bagi ikan. Kemudian sisa-sisa dari sari makanan yang tidak dibutuhkan oleh ikan itu akan keluar melalui anus. Anus sebagai tempat pengeluaran, sisa-sisa zat metabolisme. Itulah bagian-bagian dari sistem pencernaan makanan pada hewan feses, khususnya ikan. Dan bisa lihat bersama hampir sama. Pada umumnya ada mulut, ada lambung, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, ada anus. Tapi berbedanya pada hewan mamalia itu kan lambungnya memiliki 4, hewan manusia lambungnya itu memiliki 4 bagian dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sedangkan pada ikan hanya memiliki lambung khusus dan tidak memiliki bagian-bagian. Ya, itulah bagian-bagian sistem pencernaan makanan pada ikan. Kemudian kita lanjut pada sistem pencernaan makanan pada apes. Di sini ada gambar burung, sistem pencernaan pada burung. Saya akan menjelaskan bagian-bagiannya juga bersama, tapi di sini ada perbedaan. Kita lihat saja dari bagian-bagiannya. Ini terdapat perbedaan dari mulut, kerongkongan, ada tembolok, ada lambung kelenjar, ada empedal, ada usus, dan kloaka. Di sini berbeda. Tadi pada hewan mamalia dan feses ada anus sebagai sumber sebagai tempat pengeluaran dari sisa zat metabolisme. Tetapi pada sistem pencernaan makanan pada burung itu dia memiliki yang namanya kloaka. Sebentar saya akan jelaskan apa fungsi dari kloaka. Apakah dia berfungsi hanya sebagai sistem sebagai tempat pengeluaran sisa zat metabolisme atau ekskresi saja, atau ada fungsi lain? Ya, jadi saya akan menjelaskan itu. Saya akan menjelaskan pertama-tama dari mulut. Dari mulut, makanan masuk dari mulut burung itu akan dicerna masuk ke kerongkongan. Dari mulut, dia akan menelan mendorongnya melewati esofagus atau kerongkongan. Kemudian saya akan jelaskan bahwa di dalam kerongkongan pada burung itu dia berbentuk seperti tabung, kita lihat juga pada gambar. Kemudian dia akan masuk pada tembolok. Ya, di tembolok inilah akan disimpan sementara makanan. Jadi tembolok ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara makanan pada burung. Setelah dari tembolok itu dia akan menuju ke lambung kelenjar, di mana pada lambung kelenjar ini dia akan dia berfungsi sebagai pencerna makanan secara sistematis. Jadi di lambung kelenjar ini makanan akan diproses secara sistematis. Kemudian dari lambung kelenjar dia akan masuk ke empedal.
Di empedan inilah dia akan meningkatkan kandungan air. Jadi di empedan ini akan berfungsi sebagai peningkatan kandungan air pada hewan burung ini. Kemudian dia dari masuk ke empedan, dia akan menuju ke usus, di mana usus ini akan berfungsi sebagai mencerna protein. Dia akan mencerna protein dan juga mencerna protein dan karbohidrat. Jadi di sistem pencernaan pada burung ini dia ada usus besar dan usus halus. Di mana usus besar itu dia mencerna protein dan karbohidrat. Sama dengan usus besar, dia juga meningkatkan kandungan air pada kandungan empedan ini. Sama dengan usus besar, dia meningkatkan kandungan air. Kemudian sedangkan ini menghasilkan usus ini menghasilkan, atau usus halus itu menghasilkan protein dan juga karbohidrat sebagai sumber energinya. Setelah itu akan masuk dari usus, dia akan keluar melalui kloaka. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kloaka tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa atau sari-sari makanan yang tidak terpakai, tetapi juga sebagai tempat pengeluaran hasil reproduksi. Jadi pengeluarannya berupa telur. Jadi ketika pembuahan itu terjadi, jadi dia akan melewati kloaka juga. Telur yang akan diproduksi akan melewati kloaka. Itu perbedaannya. Kemudian inilah sistem pencernaan makanan pada burung. Ada beberapa bagian, tadi ada mulut, kerongkongan, pembolok, lambung kelenjar, empedal, usus, dan terakhir itu adalah kloaka. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem pencernaan pada hewan amfibi. Kita lihat di sini ada hewan amfibi yang saya ambil, yaitu katak. Bisa kita lihat gambarnya. Katak memiliki sistem pencernaan makanan dengan beberapa bagian beserta fungsinya akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus, dan juga kloaka. Jadi di sini persamaan, sistem pencernaan burung juga memiliki kloaka. Sistem pencernaan makanan pada amfibi juga sama, dia memiliki kloaka. Jadi saya akan menjelaskan. Sistem pencernaan pertama kali itu terproses di dalam mulut katak. Ini mulut, ketika katak memangsa makanannya, dia akan melalui mulut pertama. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam mulut katak ini, rahang atas dan rahang bawah itu berbentuk huruf V. Jadi ini digunakan untuk memegang erat mangsanya. Kemudian ada lidah. Lidah dari katak ini dia berfungsi untuk menggulung mangsa. Jadi dia akan menggulung mangsanya, terus dia akan memakai rahang bawah dan rahang atasnya untuk memegang mangsa agar tidak mudah lepas. Ya. Selanjutnya, setelah dari mulut itu, dia akan masuk juga melalui kerongkongan atau esofagus. Dari kerongkongan atau esofagus ini, dia akan masuk menuju ke lambung. Di lambung ini akan terjadi penyimpanan makanan dari mulut, kerongkongan, dan juga menuju ke lambung itu akan terjadi penyimpanan makanan. Kemudian dia akan menuju masuk ke usus. Disinilah usus juga akan berfungsi sebagai tempat untuk sistem pencernaan makanan sebagai sumber energi diolah di dalam usus ini. Jadi setiap makanan yang masuk dari mulut, kerongkongan, lambung itu akan diproduksi di usus lagi, karena dia akan menentukan sari-sari makanan yang baik bagi tubuh sebagai sumber energi dan akan mengeluarkannya yang sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai atau sisa ekskresi itu melalui kloaka. Jadi sama, kloaka ini juga berfungsi akan sebagai tempat pengeluaran telur dari hasil reproduksi itu sendiri. Ya, jadi itulah bagian-bagian dari sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada katak ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kemudian kita masuk pada sistem pencernaan makanan yang terakhir pada hewan reptil, atau di sini saya ambil gambar buaya. Reptil itu banyak, ada kura-kura, ada ular, ada buaya, dan saya ada cicak juga, tapi saya mengambil ini buaya. Jadi sistem pencernaan makanan pada reptilia. Saluran pencernaan makanan pada reptilia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Hampir sama. Semua itu rata-rata hampir sama.
bagian-bagian serta fungsinya. Hanya saja yang berbeda itu di bagian tata letak bagian-bagian itu. Seperti mungkin bagian dalamnya itu seperti lambungnya, kerongkongannya, ususnya, dan kloakanya itu terletak di bagian mana itu berbeda. Jadi kemudian bentuk lambung pada reptilia sesuai dengan bentuk tubuhnya. Kura-kura memiliki lambung membulat, ular dan bengkarung memiliki bentuk perut yang memanjang. Jadi kalau bentuk lambung dari reptilia itu berbeda-beda. Kura-kura berbeda, ular berbeda, buaya pun juga berbeda. Ya, kemudian langsung saja saya akan menjelaskan dari sistem pencernaan makanan, dimulai dari mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, dia akan mengunyahnya dan akan masuk ke kerongkongan. Dan juga di dalam mulut buaya ini saya perlu jelaskan juga bahwa rahang atas dan rahang bawah itu penuh dengan gigi tajam. Gigi tajam ini digunakan untuk memangsa makanannya. Tetapi rahang bawah ini tidak sama dengan rahang atas. Jadi rahang bawah lebih kecil daripada rahang atas. Rahang atas besar dan rahang bawah itu agak kecil. Berfungsi sebagai rahang atas yang besar dan kecil itu berfungsi untuk menerkam mangsa yang lebih besar lagi. Dan buaya ini termaksud hewan pemakan daging atau karnivora. Jadi dari mulut dia akan masuk melalui kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Jadi di esofagus ini makanan akan masuk melalui kerongkongan. Dari kerongkongan dia akan masuk menuju lambung. Di lambung inilah akan dicerna juga makanan, akan menghasilkan enzim dan zat kimiawi lainnya. Kemudian dia akan masuk ke usus sebagai tempat pencernaan sari-sari makanan. Ini akan terjadi proses pencernaan sari-sari makanan di usus ini. Dan kemudian dia akan mengeluarkan sari-sari makanan yang tersisa atau yang tidak terpakai itu ke kloaka. Dan reptilia juga ini memiliki tempat pengeluaran makanan, yaitu kloaka. Dia juga berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur pada saat hasil dari reproduksi itu sendiri. Jadi inilah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada hewan. Ada 5 kelas hewan. Yang pertama mamalia, fishes, aves, amfibi, dan juga terakhir itu reptilia. Kiranya apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat, menambah wawasan kita bersama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat siang.